Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu diberikan kesehatan serta dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah kisah yang berjudul Tamparan yang Menjawab Pertanyaan. Seorang santri memutuskan untuk menimba ilmu agama ke luar negeri. Dia bermukim lama sekali di luar negeri tersebut. Sesudah ia merasa cukup dengan ilmu yang ia miliki, lalu ia pulang kampung dan menemui seorang ulama yang dikenalnya mempunyai ilmu yang sangat luas. Karena ia mempunyai beberapa pertanyaan yang saat ini selalu saja menghantui pikirannya. Keluarganya mengatakan bahwa ada seorang ulama seorang ulama soleh yang memiliki ilmu agama yang mumpuni, yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Mendengar jawaban keluarganya, ia merasa sangat bahagia. Ia pun bergegas menuju rumah ulama tersebut. Sesampainya di sana, ia lalu berdialog dengan ulama. "Assalamualaikum," ucap santri dengan santun. "Waalaikumsalam," jawab ulama. "Siapa nama Anda? Adakah yang bisa saya bantu?" Lalu santri itu pun menjawab, "Nama saya Mahmud. Kalau berkenan, saya juga ingin bertanya kepada Anda, siapakah Anda? Bolehkah saya bertanya mengenai 3 pertanyaan kepada Anda?" "Saya hamba Allah biasa, akan tetapi insya Allah saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaanmu nak, dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya," ujar ulama itu merendah. "Apa Anda yakin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya? Karena sebelumnya saya pernah menanyakan masalah ini kepada banyak ulama, namun mereka tidak bisa menjawabnya." Lalu sang ulama pun menjawab, "Saya akan mencoba semampu saya nak, silahkan ajukan apa yang hendak kamu tanyakan." Santri pun menjawab, "Saya mempunyai 3 pertanyaan. Pertama, apakah Allah memang benar ada? Kalau memang ada, apa bukti dan bagaimana bentuknya? Kedua, apakah yang dimaksud dengan kodo dan kodar? Apa yang dimaksud dengan kodo dan apa yang dimaksud dengan kodar? Ketiga, apabila menurut Islam setan itu diciptakan dari api neraka, kenapa kalau ia musyrik dan bermaksiat kepada Allah, mereka akan dibakar di dalam api neraka juga? Bukankah secara rasional mereka akan menyatu dengan api itu?" Mendengar pertanyaan-pertanyaan santri itu, sang ulama bukannya menjawab dengan kata-kata, ia justru menampar muka santri itu sekeras-kerasnya. Tidak menduga mendapatkan tamparan sekeras itu, sang santri terkesiap kaget. Ia mengaduk kesakitan sambil memegang pipinya lalu bertanya, "Kenapa Anda menampar pipi saya? Apakah Anda marah dengan pertanyaan saya?" Lalu sang ulama pun menjawab, "Saya tidak marah, tamparan itu adalah jawaban untuk 3 pertanyaan yang kamu ajukan tadi. Saya benar-benar tidak mengerti apa kaitan tamparan itu dengan pertanyaan yang saya ajukan," ujar sang santri penasaran. "Dengan tamparan tadi sebenarnya kamu sudah mendapatkan jawabannya," jawab ulama tersebut. "Apa yang kamu rasakan ketika kamu mendapat tamparan tadi?" "Tentu saja sakit kan? Apakah Anda yakin rasa sakit itu benar-benar ada?" "Tentu saja ada. Kalau Anda yakin rasa sakit itu ada, bisakah Anda menunjukkan kepada saya seperti apa bentuk rasa sakit itu?" Santri pun terheran-heran. "Saya tidak memahami maksud Anda. Tentu saja saya tidak bisa melihat rasa sakit itu." Lalu sang ulama pun menjawab dengan tegas, "Nah, itu adalah jawaban untuk pertanyaan kamu yang pertama. Artinya kita harus merasa yakin dengan keberadaan Allah meskipun kita tidak mampu melihatnya." Sesudah menjelaskan mengenai pertanyaan pertama tadi, ulama itu kembali bertanya, "Apakah kamu pernah bermimpi sebelumnya bahwa saya akan menampar kamu?" "Tidak." Itu adalah jawaban kedua, bahwa kodo dan kodar itu rahasia Allah, hanya Allah lah yang mengetahuinya. Sang ulama meneruskan, "Kamu mengatakan bahwa tamparan saya membuat pipimu sakit. Lihatlah kedua tangan ini. Terbuat dari apakah gerangan? Kenapa bisa membuat pipi Anda sakit?" "Dari tanah," jawab santri itu sambil terlihat kebingungan. Mukamu sendiri itu diciptakan dari apa?" "Sama, dari tanah juga." "Lalu apa yang kamu rasakan ketika kedua tangan saya yang terbuat dari tanah menampar mukamu yang juga terbuat dari tanah?" "Terasa sakit." "Tepat sekali. Walaupun setan tercipta dari api dan neraka adalah api, apabila Allah berkehendak maka api neraka akan terasa panas dan membakar setan. Alhasil, janganlah semua masalah keagamaan Anda pahami hanya dengan memakai rasio, karena rasio mempunyai batas-batas yang dalam banyak hal tidak bisa memahami rahasia-rahasia Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.